Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita sudah berada pada puasa yang pertama. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa, jika datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Ramadan, ketika tiba bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maksud dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam beramal. Di bulan Ramadan ini begitu mudahnya kita mengkhatamkan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini begitu mudahnya kita menjalankan sholat, ibadah sholat. Di bulan Ramadan ini begitu mudahnya kita menahan lapar dan haus. Sehingga wasuffidatis syayatin, setan pun dibelenggu. Maksud setan dibelenggu adalah setan begitu susahnya menggoda anak cucu Adam, merasa terbelenggu dirinya, terbelenggu setan tersebut karena kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya dalam menjalankan ibadah, sehingga setan merasa terbelenggu dengan kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya dalam menjalankan ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman sudah tentunya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam puasa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak makan, tidak minum. Kalau di hari lain, di bulan yang lain, makan, minum merupakan hal yang halal di siang hari. Tetapi di bulan Ramadan, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Tujuan tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang sukses dunia akhirat di sisi Allah, adalah manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan ukuran kesuksesan, ukuran kemuliaan dengan harta. Kalau ukuran kesuksesan, kemuliaan dengan harta, Qarun paling mulia hidupnya. Kenapa? Sebab karena Al-Gojo tidak mampu memikul kunci gudangnya Qarun. Bukan hartanya, kuncinya saja Al-Gojo tak mampu memikul kuncinya. Apakah Qarun dikatakan mulia? Bahkan Qarun manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sombong. Jadi sudahlah,
Baru sedikit harta jangan sombong. Belum seberapa dengan korun. Malulah dengan korun. Baru harta sedikit sombong. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang terdapat sebutir dari kesombongan. Para sahabat bertanya, apa itu sombong Rasulullah? Al-kibru batal haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ukuran kesuksesan, kebahagiaan dengan jabatan. Kalau ukuran kesuksesan, kemuliaan dengan jabatan, Namrud dan Fir'aun paling sukses hidupnya. Namrud karena kesombongannya masuk seekor hewan yang bernama nyamuk atau lalat dengan hewan yang hina, sehingga Namrud memukul kepalanya sehingga meninggal dunia. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membinasakan, mematikan manusia tersebut. Manusia Korun, Fir'aun, manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kebahagiaan jemaah sekalian bukan harta. Ukuran kebahagiaan, kesuksesan bukan jabatan. Ukuran kebahagiaan, kesuksesan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa? Sebab ukuran kemuliaan, kesuksesan orang bertakwa. Karena orang bertakwa tahu hakikat penciptaan dirinya. Untuk apa dia diciptakan di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi orang bertakwa tempat tahu bahwa dunia ini tidak lama. Dunia ini tidak lama. Dunia ini bukan tempat tinggal jemaah sekalian. Dunia ini tempat meninggal. Tidak lama. Bahkan kata Rasulullah, umur manusia itu antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Give. Khotib selalu mengingatkan, melembutkan hati, banyak-banyak ingat maut, Pak. Malas sholat, banyak-banyak ingat mati. Banyak pelajaran. Saudara kita paginya segar bugar, siangnya ada kabar lagi. Siangnya ngopi kan kita di warung kopi, sorenya ada kabar gini. Apakah itu tidak cukup pelajaran untuk mengingat maut, kematian? Maka di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, marilah kita bersihkan hati kita. Jauhkan sifat sombong. Jangan hati sedikit lah sombong, malu pada Allah. Ada jabatan sedikit sombong, malu pada Allah. Namrud, Fir'aun mengaku Tuhan saking hebatnya. Ana rabbukum a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Allah binasakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan puasa ini, marilah kita awali dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khotib berpesan kepada jamaah sekalian, kalau kita bertemu dengan seorang laki-laki dewasa, badannya sehat, badannya kuat, segar bugar, sehat jasmani rohani, tetapi kita menyaksikan, kita melihat dia makan minum di tempat umum, merokok di tempat umum, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah jangan berprasangka buruk, jangan suuzon. Mungkin dia melakukan hal tersebut karena kurang akalnya. Karena sungguhnya dalam kitab fikih syarat wajib berpuasa, poin pertama itu berakal. Jadi kita jangan suuzon jamaah sekalian, jangan berprasangka buruk kepada saudara kita, laki-laki dewasa, segar bugar, badannya kuat, sehat, tetapi dia merokok di tempat umum, dia makan minum di
tempat umum, maka pesan saya jangan suudzon. Mungkin dia kurang akalnya. Karena dalam kitab fikih syarat wajib berpuasa, poin pertama berakal. Karena mana mungkin jamaah sekalian orang yang berakal makan minum di tempat umum. Mana mungkin jamaah sekalian orang yang berakal siang-siang nongkrong di warung kopi minum kopi. Tidak mungkin jamaah sekalian. Ini hanya bagi orang yang kurang akalnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, begitu juga dengan sholat. Kalau kita melihat, menyaksikan ada saudara kita azan berkumandang tapi asyik dengan pekerjaannya, asyik dengan rutinitasnya, maka kita jangan suudzon, jangan berprasangka buruk dengan saudara kita. Mungkin dia kurang akalnya. Karena orang yang kurang akal tidak wajib berpuasa. Orang yang kurang akal tidak wajib sholat. Mana mungkin orang yang berakal akan malu kepada Allah jika azan berkumandang tidak melaksanakan sholat. Orang yang berakal akan malu kepada Allah jika azan berkumandang tidak segera ngambil air wudu. Orang yang berakal akan malu kepada Allah minum es sejalan-jalanan. Orang yang berakal akan malu kepada Allah merokok sejalan-jalanan. Orang yang berakal akan malu kepada Allah minum nongkrong di warung kopi. Maka jangan suudzon. Mari kita berprasangka baik kepada saudara kita. Mungkin dia kurang akalnya, karena mereka tidak berdosa. Karena orang yang tidak berakal tidak diwajibkan berpuasa. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat. Oleh karena itu marilah kita tumbuhkan sifat prasangka baik kepada saudara kita, prasangka husnuzon kepada saudara kita. Semoga segala amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita mendapatkan sebuah musibah jemaah sekalian. Musibah. Musibah ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, bagi orang yang beriman bertakwa kepada Allah, ini adalah kabar gembira baginya. Keadaan yang kedua adalah azab baginya. Kalau kabar gembira, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in, dan pasti kami akan menguji kamu minal khauf, sedikit ketakutan. Sekarang kita merasakan jemaah sekalian, takut ketemu orang, takut berkumpul, takut minal khauf wal ju', kelaparan. Sekarang fakta membuktikan banyak manusia yang kelaparan sekarang ini. Berapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu datang ke rumah saya. Beliau cerita, ibu-ibu tersebut, Pak, pelakian aku Pak, berapa bulan ini tidak pegawai Pak, tidak ada pemasukan bagi kami uang. Kalau kami, kata beliau, orang tua dapat puasa, kami bisa menahan lapar Pak. Tapi anak kami Pak, yang masih kecil butuh susu, asupan susu Pak.
banyak walju' yang kelaparan saat ini. Kalau kami rela tak makan berhari-hari, tapi anak kami, Pak, pelakon aku berapa bulan tak bergawe. Bukan malas, Pak, pelakon aku rajin, tapi kondisi seperti ini luar biasa jemaah sekalian. Khauf, ketakutan, walju', kelaparan. Jadi saya berpesan kepada yang tidak terkena dampak COVID ini, berbagi jemaah sekalian. Contoh PNS tak terkena dampak, dia terus gajian, berbagi. Kami kemarin dari Dewan Masjid 40 paket. Ketika kami antar itu sembako, mereka menangis. Alhamdulillah, Pak, kami sangat membutuhkan ini. Kami tak butuh banyak komentar, kami butuh makan saat ini. Itu rata-rata yang mereka ucapkan. Maka ujian mereka, ujian bagi yang tidak terkena dampak, berbagi. Demi Allah, harta yang kita keluarkan tidak akan berkurang jemaah sekalian, akan bertambah. Di sekitar kita begitu banyak, ada yang mengeluh, ada yang menahan diri tak mengeluh. Walju' minal khauf walju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi was tamarat, kematian jiwa dan buah-buahan. Semua kita rasakan. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu ketika ditimpa musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka yang mengampunkan rahmat Tuhannya dan mereka mendapat petunjuk. Maka khatib berpesan, mari bantu saudara kita. Kita tak tahu kapan jemaah sekalian COVID ini hilang di muka bumi. Maka kesempatan kita berbagi. Yang kedua, keadaan yang kedua, azab bagi pelaku maksiat. Khatib pernah mendengar ceramah Dr. Syafiq Reza. Kata beliau, munculnya bencana, kata beliau, munculnya musibah, wabah dan sebagainya, kita melihat maksiat terang-terangan. Maksiat sekarang secara terang-terangan, berzina terang-terangan. Maka khatib teringat sebuah riwayat, perkataan Anas bin Malik. Mungkin pernah khatib sampaikan berapa bulan yang lalu. Anas bin Malik bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang bencana musibah yang secara beruntun menimpa kita? Maka Aisyah menjawab, wahai Anas bin Malik, tidaklah bencana itu terjadi, tidak musibah itu terjadi kecuali 3 perkara sudah merajalela. Benar apa sampaikan Dr. Syafiq Reza, 3 perkara sudah merajalela. Yang pertama, khamr merajalela. Yang kedua, perzinahan merajalela. Yang ketiga, musik merajalela. Lihat Pak, khamr Pak sekarang, khamr. Begitu bebasnya khamr, begitu bebasnya jualan khamr. Coba aparat pemerintah, aparat hukum, apakah tak melihat jualan khamr? Tolong, kami tak punya kuasa, Anda yang punya kuasa. Kita kerjasama yang baik. Depan mata jual khamr, jual arak di tepi jalan. Lihat Pak, efek dari khamr luar biasa. Seorang cucu membunuh kakek neneknya, terjadi di Belitung. Pemerkosaan terjadi gara-gara khamr. Tabrakan lawan arus terjadi paling sering di Belitung. Mabuk. Kalau ini sudah merajalela, mudah bagi Allah mencabut rahmat, turunkan azab. Merajalela khamr, hentikanlah. Anda yang punya kuasa, tolong, amanahlah. Kalau sudah terjadi, susah kita.
wal ju' wal minal khauf semua terjadi. Khamar merajalela, narkoba merajalela, perzinahan merajalela, pati pijat di tepi jalan. Kalau Anda ahli mijat bagus, tapi kalau mijat pakai celana pendek, kalau orang berakal itu tahu jamaah sekalian, begitu luar biasa. Anda punya jabatan, tolong bersihkan negeri Laskar Pelangi dari tempat-tempat perzinahan. Musik merajalela, khamar, perzinahan, musik. Kadang-kadang kita ini orang Melayu, Pak, Melayu. Apakah layak, apakah pantas mempertontonkan wanita bertelanjang di atas panggung? Sudah menjadi rahasia umum jamaah sekalian. Begitu penuh para pemuda-pemudi sambil lihat hiburan tersebut, minum khamar, bunuh-bunuhan, sudah merajalela. Bahkan seorang kakek mengajak cucunya, yuk cuk kita nonton hiburan. Seorang ayah, seorang ibu mengajak anaknya, yuk nak kita nonton hiburan yang dipertontonkan wanita bertelanjang. Tiga-tiga ini sudah merajalela jemaah sekalian. Sudah merajalela. Khamar merajalela, perzinahan merajalela, merajalela. Maka kata Aisyah, kata Anas bin Malik bertanya kepada Aisyah, apakah ini azab dari Allah? Maka Aisyah menjawab, bagi pelaku maksiat kepada Allah, ini adalah azab baginya. Bagi orang beriman bertakwa kepada Allah, ini rahmat nasihat baginya. Jadi kalau ada musibah bencana, bagi pelaku maksiat itu azab baginya. Tapi bagi orang beriman kepada Allah, ini adalah rahmat nasihat, ujian untuk melebur segala dosa-dosa kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Hajar Aswad dahulunya putih jamaah sekalian, berubah jadi hitam karena maksiat manusia kepada Allah. Maka khatib berpesan, jabatan sementara, umur sementara, semuanya sementara, tidak ada yang kekal. Ketika diamanahi jabatan, maka lakukanlah yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi. Karena yang namanya mati itu mendadak, yang namanya mati itu tiba-tiba. Maka yang punya jabatan ingat mati, yang kaya ingat mati, yang miskin ingat mati. Kita semua akan meninggalkan dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan. Yang punya kontrakan akan kita tinggalkan kontrakan tersebut. Semua akan kita tinggalkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.